konsultan kita ya, konsultan Sohib Anis. Kita banyak berdiskusi dan juga abang ini memberikan inputan juga bagi kita untuk Sohib Anis bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk kita. Nah, alhamdulillah salah satunya kita sudah mendeklarasikan diri kita pada tanggal 17 Agustus ini. Silakan Bang Arbi untuk menyampaikan pandangan dan analisanya tentang, mungkin kalau seandainya memang berkenan sesuai tema kita pada kesempatan ini, pemimpin masa depan untuk bangsa Indonesia berakhlak dan cerdas. Kenapa sih harus Anies? Nah itu mungkin yang menjadi premis mayornya itu. Silakan Bang. Baik, sebelumnya ini kan saya sendirian, Mbak sudah ngerokok, jadi Mbak saudara hari ini saya minta ke depan biar ada tidak anti gender. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Zulkifli yang saya hormati, Saudara Aka, Ibu, Saudara Audi, ya kan, Bung Renaldi, saya hormati ya, Bung Daru, kayak Taliban. Ya, Bung Geleng, ya kan, Bung Isan, Ketua Panitia, Bung Arifin, ya semuanya, ya Bung Agung, gitu. Sebelumnya, marilah pada tanggal 17 Agustus ini hari keramat, kita sejenak menundukkan kepala, membaca suratul Fatihah, ya kan, mengirim kepada para pahlawan bangsa kita, para founding father kita yang gugur sebagai syuhada, yang memerdekakan Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Ternate sampai Maumere, dari Jawa Barat, Jawa Timur, ilaha hadiniyah wa kulliyatin salihah ila al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Hari ini adalah 17 Agustus 2021. 76 tahun negeri ini merdeka. Tetapi saya sedih berjalan menyaksikan banyak anak-anak pribumi yang menenteng karung, yang meminta-minta di pinggir jalan, mengemis di sana dan di sini. Mereka menangis, menderita, menenangkan tangan di mana-mana, di berbagai tempat, di berbagai pelosok negeri ini. Sementara kekayaan kita diangkut, emas diangkut, batu bara diangkut, tambang-tambang diangkut, laut kita dikuasai, udara kita pun dikuasai, tanah-tanah kita dikuasai, uang kita dikuasai, hutan-hutan dikuasai, dan negeri ini pun akan dikuasai melalui Jakarta. Ini sesuatu hal yang bagi saya miris, prihatin di 76 tahun kita merdeka. Kenapa demikian? Negeri yang dimerdekakan dengan takbir Allahu Akbar, para pahlawan kita, Imam Bonjol, Tengku Umar,
Sohib Anies ini memang kemarin ada yang mengirim WA ke saya. Apakah Sohib Anies itu adalah punya elemen punya bapak? Ya kan? Lalu kenapa bapak menggunakan Sohib Anies? Ya kan? Kenapa bapak tidak ganti saja yang lain? Saya tanya Anda siapa? Dia tidak. Ya, kalau dia tidak menjawab, kenapa saya harus jawab, kan itu masalahnya. Ya. Nah, dia mengklaim bahwa dia sudah punya elemen namanya kelompok profesional. Jadi menurut saya ini kita jalan saja, ya kan? Kita bikin kekuatan karena kekuatan kita sekarang ini adalah kita perang di dunia maya, ya kan? Di medsos. Nah tentunya teman-teman di sini juga sudah punya spesifikasi, punya keahlian, ya kan, untuk melihat angel-angel, melihat bagaimana sudut-sudut pandang mana yang dimanfaatkan untuk bisa menggerakkan ini kan. Jadi melihat misalnya sekarang ini kan teman seperti Hersubono Arif misalnya kan, juga sekarang ini dengan kelompok mereka di media sindikat media FNN, ya kan. Itu mereka membuat semacam sindikasi berita kan begitu. Nah, saya berharap Sohib Anies itu juga nanti seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena kita melihat bahwa nama Anies ini kan juga entah itu sengaja atau memang apa, tapi disebutkan Gubernur Indonesia, kan gitu. Ya. Itu artinya apa? Marketnya itu sudah sensor setara. Nah, jadi saya kira sekarang tinggal leading. Bagaimana konten-konten sekarang ini kita manfaatkan untuk leading dia, karena begitu disebut Gubernur Indonesia kan tidak terbantahkan. Dia ketua asosiasi pemerintah provinsi se-Indonesia, ya kan? Kemudian isu-isu yang dilakukan itu, misalnya dia datang ke Jawa Tengah, datang ke Jawa Timur, ya kan, dengan Ridwan Kamil. Ini kan kalau kita cerita tentang kekuatan suara, itu kan Jawa basisnya kan. Dan basis itu sudah dieksplor, ya kan? Makanya kemarin Saudara Renaldi menyampaikan ke saya berita bahwa pengiriman uang kurban dan Jati Barang misalnya kan seperti itu. Nah, jadi maksud saya ini barangkali konten-konten yang kelihatannya sederhana ya kan, tapi punya kekuatan, punya power dia. Nah, jadi saya kira momen-momen tertentu, misalnya 17 hari ini momen apa yang paling pas untuk Sohib Anies ini mencoba mengeksplor hal-hal yang sifatnya mendekatkan. Kemarin saya diwawancarai oleh Rakyat Merdeka tentang misalnya Anies sebagai gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada AHY sebagai ketua Partai Demokrat. Saya menggunakan kata ikatan batin. Nah, ikatan batin itu penting, ya kan? Jadi kalau misalnya Sohib Anies ini bisa membuat satu komunitas ini dan kemudian mengikat batin Nusantara ini dengan pola-pola yang tentu dia akan dicari pilihan-pilihannya kan gitu. Itu saya kira jauh lebih dekat, lebih kuat itu kan gitu lah. Kekuatan batin itu. Misalnya kan seorang pemimpin itu tidak boleh berbohong. Tetapi bagaimana pemimpin nasional kita, ya kan? Antara omongan dan perbuatan, antara janji dan ini kan di luar negeri itu saya suka nulis itu kan. Pemimpin yang suka berbohong itu jangan lagi dipilih. Ketika 2014 itu ada sekitar sekian banyak 66 janji lebih, kemudian tidak ditepati pada 2019, itu jangan dipilih lagi. Kita harus tanamkan pemimpin itu punya rasa malu. Jadi kalau pemimpin yang nggak punya rasa malu, itu jangan lagi, kamu bukan pemimpin, kamu penipu, kan itu masalahnya, kasarnya seperti itu. Nah, ketika anak-anak mahasiswa BEM, baik UI, ya kan, UGM dan sejumlah kampus yang lain membuat itu, tapi karena mungkin defisit rasa malu itu, sehingga dia biasa aja kan, misalnya nanti mungkin break of service, dia bisa itu kan tukang bohong, tukang menghibur loh kan, caranya kan, kalau Betawinya kan seperti itu. Nah, jadi pemimpin ke depan itu pertama dia harus punya rasa malu. Nah, ini ada panggilan Anies apa tidak kan masalahnya kan? Kita lihat Anies itu konsekuensi dia. Antara janji-janji dia selama 2017 itu dia akan penuhi target itu dipenuhi sama dia. Sebab dia sebagai umat Muslim janji kita itu kan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira itu. Nah, itu. Jadi pemimpin itu harus punya rasa malu.
tidak boleh umbar janji, bersih dia. Makanya kan ketika KPK terus uyuk-uyuk dia supaya dalam berbagai kasus misalnya kan gitu. Terakhir kasus rumah DP 0% itu dijadi, ya kan? Dikaitkan, nah, ya. Terakhir PTS tentang penggunaan anggaran, itu masalahnya kan. Jadi pemimpin ke depan itu harus punya rasa malu, ya kan? Tidak umbar janji, tidak bohong, tidak penipu, amanah, ya kan? Kemudian punya kecerdasan. Jadi kalau pemimpin yang tidak cerdas, ya kayak sekarang ini kan, kita punya presiden tapi yang ngatur ya orang lain, ya kan? Masa memang sudah nggak ada lagi, sehingga ada itu kemarin tuh ada apa namanya di lembaga itu, kita punya 3 presiden di Indonesia ini, dengan dia itu bisa melaksanakan Menteri Luhut, Menteri Binsar, Menteri Pendidikan. Satu orang dia cukup itu. Lu lagi. Nah itu. Nah jadi mulai sekarang ini komitmen yang kita lakukan itu adalah melihat pemimpin ke depan Indonesia ini kan. Sebetulnya Indonesia ini Allah anugerahkan kita dengan alam yang begitu indah, ya kan, dengan kekayaan yang ada semuanya ini, dengan umat yang, nah cuma persoalan pelaksanaan politik kita ini adalah politik yang belum menyakiti dia, politik tidak berkeadilan, politik yang melanggar hukum, anti demokrasi, antara omongan, janji dan bertentangan, itu masalahnya. Jadi kita lihat ini kan sebagai maaf ya, sebagai kader HMI secara pribadi personal, ya kan, juga menunjukkan kredibilitas dia selama memimpin. Jadi saya ngomong di berbagai media, saya bilang ketika Mbak Mega bilang Jakarta ini semeraut, siapa sih gubernurnya? Saya bilang loh, kenapa? Sebentar saya lagi atas. Kenapa misalnya Mbak Mega tidak kritik gubernur-gubernur di luar Anies yang juga memimpin, contoh Oli Dodo Kambe Sumatera di Manado misalnya kan, atau Ganjar misalnya kan begitu, ya kan, atau kader-kader PDIP yang misalnya tersangkut korupsi misalnya kan seperti itu kan, atau misalnya terakhir itu Juliari Batubara yang mensos yang kemudian terbukti korupsi dan ditangkap, kan mestinya dicopot dari partai. Itu artinya PDIP memelihara koruptor kan itu. Sebentar saya lihat. Nah, jadi seperti itu, ya saudara sekalian. Jadi ke depan ini kita tentukan standar dan kriteria. Kalau memang ini standar kriteria ini kita buat sudah oke, maka ya kita harus dakwakan itu dalam sisi dakwah. Kalau kita sebarkan itu, sebarkan dengan tentunya dengan media sosial, jaringan-jaringan kita buat kan itu. Kalau saya melihat bahwa nama Anies ini, termasuk saya punya teman, ya, nama Chris Wamena, itu orang Papua. Itu tiap hari di Twitter itu membela Anies habis-habisan. Karena ini kan yang dia bela itu adalah objektif, ya bukan kan subjektif. Dia Nasrani, orang Papua, kan itu masalahnya. Tapi tiap hari dia ketika Anies dibully, itu dibela habis-habisan. Saya misalnya ketika mereka menyebarkan angket sampai sudah mencapai 300.000 untuk bagaimana dibawa itu ke DPR. Yang saya sebutkan tadi supaya Anies dipecat. Saya nulis, saya bilang alasan yang dipakai untuk copot Anies itu abal-abal. Hanya gara-gara waktu itu tiang bendera kecil. Sementara kalian tidak pernah mengkritik ketika Muhammad Juhri yang memenangkan lari sprint 100 meter waktu itu, yang kemudian tidak ada bendera sehingga dia pinjam bendera itu, temannya itu dia balikin itu bendera bola dia kalau kita. Nah itu ada kritik dong. Masa Anda gara-gara Anies pasang bendera di DKI dengan bulu yang bagu yang kecil, Anda mengkritik dan dia sudah dicopot. Ini kan abal-abal namanya kan. Akhirnya kemudian hilang itu dengan satu tulisan 300.000 suara hilang. Nah itu tidak seperti itu. Nah jadi dengan demikian kita tampil cerdas, ya kan, berkualitas, ya kan, kita fokus insya Allah. Jadi cerdas, kualitas, fokus insya Allah. Urusan nanti itu urusan Allah. Tapi yang jelas di Al-Quran sini mengajarkan kepada kita bahwa ketika waladina jahadu, barang siapa yang bergiat bersungguh-sungguh dalam balanya dahadu final rahyan musuhana, barang siapa bersungguh-sungguh dalam kami akan tunjukin itu, kami berikan pertolongan kata Al-Quran. Jadi saya kira kita bekerja ini adalah satu nawa itu ikhlas, kita berbuat, insya Allah memohon pertolongan Allah, insya Allah akan mencapai kemenangan.
Tentunya kan bagaimana opsi-opsi pilihan yang kita lakukan terpulang pada kita lihat situasi dan kondisi kan itu misalnya. Jadi bagaimana mulai sekarang ini, bagaimana membangun jaringan teman-teman di Aceh, teman-teman siapa tokoh setempat, ya kan yang kira-kira kita bisa interaksi kan. Ya hanya kalau super, ayo suruh bicara di sini kan itu masalahnya kan, atau di mana? Yang sobat di sini punya bengkel apa, bingung saya punya tempat di mana kan itu masalahnya. Hanya mereka bicara, sharing. Dengan demikian di ekspos setelah itu. Apa saja misalnya Rizwan Mena sebagai apa namanya pegiat Twitter, undang dia bicara. Atau siapa lagi, ya kan? Atau tokoh-tokoh Kristen yang memang cuma sama Anies, belum mereka bicara di sini. Karena itu kan universal ya sebenarnya. Jadi saya kira itu, ya kan, dengan cerdas, fokus dan apa namanya kita doa kepada Allah mohon bertolong. Insya Allah, saya yakin Sohib habis ini akan hari ini 17 Agustus hari keramat. Kita deklarasikan dia, ya kan? Insya Allah diijabah Allah karena bulan 17 Agustus ini juga pada itu bulan puasa hari Jumat dideklarasikan negeri ini. Jadi jelas. Hari ini pun hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 mendeklarasikan Sohib Anies. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu paparan dari Bang Muslim yang menjawab pertanyaan Saudara Ihsan. Sebelum saya melempar, kayaknya Bang Ray juga udah antusias mau nanya ya. Tapi sebelumnya Bang Arif ada yang mau ditambahkan atau direspon? Ya, silakan. Baik, memang kalau Bang Muslim Abi ini tajam banget ya. Kita sudah menyatakan dengan bahasa yang beda, dia langsung begini-gini. Artinya sebenarnya kita dari awal sudah sepakat bahwa kita akan mengangkat Anies sebagai Raja Wali yang tidak bisa dilawan. Dia terbang tinggi setinggi-tingginya. Kalau orang pilih untuk yang tinggi, ya dialah yang terpilih, tidak yang lain. Amin. Itu yang ada, dan itu sudah kita laksanakan di channel-channel Instagram, YouTube, dan Facebook. Itu kalau Abang Muslim lihat ke sana sudah mulai ramai Bang Muslim, dan di sini banyak ada Bang Novia, tulisannya produktif sekali dan banyak tulisan-tulisan. Jadi kita masukkan sana tulisan-tulisan semua, termasuk yang aneh kemarin masalah JIS, ya kan, Jakarta International Stadium. Itu dibilang apa? Membuang anggaran. Kita ketawa yang ngomong PDIP, ya kan? Kita tahu apa bansos. Dia yang ngerjain begitu, ini kan untuk memenuhi janji kampanye, bukan masalah menghambur-hamburkan uang. Kita buat tadi, JIS adalah menepati janji Anies, terus kasih videonya 5 jari. Itu begitu aja, kita nggak jawab macam-macam, tapi itu ternyata jawaban yang sangat telak buat mereka. Karena kalau kita lihat di yang sekarang kita itu, coba dilihat itu ini sekali ya, cukup saya takjub melihat teman-teman semangat, urusannya banyak tadi, memang saya ada yang sama, ada yang beda, dan segala macam. Justru itu akhirnya saling menguatkan satu sama lain. Jadi jawaban kami sebenarnya, kami sudah punya strategi itu mengangkat Anies adalah Raja Wali. Dia semuanya guru gereja. Kalau ada mau atau gagak, nggak apa-apa dia ikut di Anies. Naik. Tapi pada ketinggian tertentu dia nggak kuat lagi, merasakan atmosfernya, jatuh. Sementara Pak Jokowi masih bisa naik. Nah, itu kita naikkan terus sampai tidak ada lagi gagak yang bisa mengganggu. Demikian. Saya tambahkan sedikit. Siap. Begini, saya juga tidak tahu itu ada 100 ini klaim di Facebook 100 juta follower Ahok memasukkan tulisan saya di situ. Tetapi saya terlihat itu ternyata yang nanggapin cuma 39 orang. Jadi ini kan strategi marketnya mereka, ya kan? Bahwa seolah ini kan tentunya saya juga dengar bahwa 2024 ini kalau memang itu terjadi kan gitu kan, ada keinginan-keinginan untuk menjadikan termasuk agendanya Luhut ya kan, untuk Ahok agar supaya jadi presiden. Tetapi dengan cara mereka mengingat seperti itu kan manipulasi namanya kan. 100 juta follower Ahok yang bulan pun cuma 39 orang kan itu masalahnya. Nah, sedangkan ini jelas ya kan. Jadi dengan seperti itu kita melihat bahwa itu kan upaya penipuan publik, atau misalnya tulisan saya tapi tidak secara gentle mencaci maki pribadi saya. Ini apa lo bohong lo nggak ngerti apa seperti itu bahasanya kan. Saya sih tenang aja. Nah, jadi saya kira ini sebagai pembanding saja bahwa upaya mereka lakukan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita counter dengan tadi itu, insya Allah makin hari
saya kira kita sentuh logika atau saya nurani, ya kan? Atau saya kita sentuh nurani, insya Allah orang semua akan pilih siapa yang akan terbaik. Saya kira. Ya, terima kasih. Mungkin kalau di bahasa cyber di Sohib Anies ini kita sudah melakukan konstruksi image sejauh-jauh sebelum deklarasi ini yang dilakukan seluruh teman-teman, hampir seluruh teman-teman kita aktif di medsos. Ya, alhamdulillah. Nah, itulah bagian dari konstruksi image yang tentunya kita jauh lebih elegan daripada buzzer RP. Kalau mereka digerakkan oleh uang, kalau kita digerakkan oleh hati nurani kita.